Bitcoin itu uang, ya, bukannya investasi, ya. Investasi yang bikin cepet kaya tapi juga cepet miskin. Investasi spekulatif. Oke, di video ini kita bahas kenapa Bitcoin itu uang. Nah, sebelum ya kita kesana, kita pahamin dulu apa sih uang itu, gitu kan. Jadi uang itu adalah saat ada dua orang, ya, di sini ada dua orang. Dia yang satu punya kemampuan bikin ya barang yang diinginkan oleh yang lain, ya, si dia nih gitu. Yang ini bisa bikin sepatu, gitu kan. Nah, bikin sepatu ini, yang ini suka pengen sama sepatu ini gitu, tapi nggak bisa bikin. Solusinya apa? Solusinya tukeran, ya. Nih, aku punya roti 3, kamu mau nggak gitu? Rotinya ditukar sama sepatu, gitu kan. Nah, kalau mereka mau ya udah jadilah tuh pertukaran itu. Itu ditukar, rotinya buat kamu, sepatunya buat aku. Ye, asik dapat roti gitu. Nah, ini yang dibilang dulu zaman dulu barter gitu ya. Tapi sebenarnya barter ini ujung-ujungnya akan menciptakan uang. Maksudnya gimana? Kan di sini terlihat ya, dia ngasih roti gitu. Nah, sekarang bayangkan semua orang di kampung itu bisa bikin roti. Ya, bisa bikin roti, dan rotinya itu ceritanya bisa disimpan cukup lama. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang diinginkan semua orang gitu, dan dimiliki semua orang, ya. Nah, sesuatu itu secara alami nanti bakal jadi barang yang ditukar-tukarkan gitu, bakal jadi barang yang ya bernama alat tukar, ya, atau di kita istilahnya uang. Oke? Dan semua bangsa, semua orang, ya, semua kelompok itu pasti ada tuh barang yang paling dimilikin oleh, paling diinginkan, paling banyak diinginkan oleh semua orang. Ya. Di penjara sempat terjadi dulu ya, barang tersebut adalah rokok gitu. Jadi rokok itu jadi barang yang semua orang ya anggap itu berharga, bahkan buat yang nggak ngerokok, ya. Jadi di penjara ini adalah rokok gitu, bukan roti, ya. Jadi alat tukar, ada itu penelitiannya, ya, terjadi di banyak penjara gitu. So, balik ke tadi, ya, ini alat tukar. Nah, sepanjang perjalanan akhirnya ditemukan bahwa alat tukar itu lebih bagus bukan yang bisa dimakan, ya, tapi yang nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena dia lebih awet. Pasti yang namanya bisa dimakan itu bisa basi, meskipun mungkin ada yang cukup lama basinya. Itu akhirnya masyarakat bumi menemukan cangkang siput laut, ya, kerang gitu. Bentuknya sebenarnya biji congklak, ya, bukan yang di emoji ini, bukan tipe siput yang di emoji ini gitu. Nah, ini jadi uang berabad-abad loh, dan di banyak bangsa. Abad 19 masih dipakai di Afrika buat jual beli budak. Di Cina ini bahkan jadi aksara, ya. Jadi ada aksara Cina, itu bentuknya kalau nggak salah kayak gini, ya, yang kuno itu menggambarkan uang. Nah, ini tuh dari siput laut gitu, dari bentuk cangkang siput laut, si biji congklak itu gitu. Nah, setelah itu perkembangan berikutnya ditemukan bahwa lebih enak logam, ya, lebih enak logam daripada cangkang siput laut, karena ini lebih langka. Jadi makin langka dia, makin berharga dia. Pertama mungkin di banyak bangsa ya, di awal mungkin logam-logam yang banyak dan murah kayak tembaga nih. Ini kan tembaga ya, buat kalau dapat medali kan, medali apa, perunggu gitu ya, perunggu gitu. Nah, ini jadi uang. Nah, karena dia lebih langka gitu, dia lebih berharga, dan buat beli barang juga jadi nggak usah banyak. Mungkin kalau cangkang siput laut ya buat beli sepatu itu butuh 2 karung. Nah, kalau ini lebih sedikit dibutuhkan. Hingga akhirnya tembaga pun ditinggalkan, ya, ke perak kemana gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya ke emas, karena emas lebih langka dan juga nggak karatan. Jadi secara alami, ya, kita bergerak dari uang, ya, dari alat tukar yang tadinya bisa dimakan ini
terus yang nggak bisa dimakan, dan akhirnya jadi yang lebih langka gitu. Nah, ada problem ya pas kita coba yang si logam ini. Problemnya apa? Itu dia berat gitu. Dan gampang ditipu ya, gampang dipalsuin gitu. Akhirnya muncullah ide ya buat menyelesaikan masalah berat itu di Cina pertama kali itu kan ya, sebagai negara yang pertama kali menemukan kertas. Gimana kalau kita pakai kertas aja gitu. Nah tapi kan orang sadar kertas kan ya beda sama logam gitu. Nah, di awal-awal jadinya mereka ya pihak-pihak elitnya gitu kan, pemerintah atau mungkin bank-bank gitu-gitu, dia menerbitkan kertas yang itu mewakili emas. Jadi ceritanya begini, oke, setor nih emas kamu, setor ke saya gitu kan, di store pindahin cuk gitu. Nah dari sini dicetaklah kertas gitu kan. Nah kertas ini mewakili si emas ini ya, mewakili si emas ini gitu. Dan kalau nanti mau nukar balik ke emas boleh bawa aja kertasnya, nanti saya tukar balik ke emas sesuai kesepakatan jumlahnya gitu. Jadi dengan begini masalah berat terpecahkan dan masalah palsu memalsukan itu terpecahkan, karena di kertas ini ya jadi lebih mudah verifikasi itu kertasnya asli atau palsu. Kalau emas kan bisa luarnya asli tapi di dalamnya palsu gitu, diatur supaya beratnya sama ya. Dan lebih praktis dulu ini namanya di Cina, bahkan istilahnya tuh uang terbang gitu. Uang yang bukan bisa terbang kan, dia tetap harus diangkat gitu, tapi karena enteng ya kasih istilahnya uang terbang. Nah tapi timbul masalah habis itu. Masalahnya apa? Ini si lembaga ini nih, dia berpikir wah enak banget ya, orang akhirnya ngumpulin emasnya ke aku gitu kan, banyak gitu. Dan aku tinggal cetak kertas banyak juga gitu. Dan normalnya idealnya ini kan harus sama jumlahnya. Jadi jumlah kertas yang dicetak itu setara dengan jumlah emas yang disimpan gitu. Tapi kan nggak ada yang bisa tahu kita nyimpan emas berapa gitu. Bisa aja diem-diem emasnya ternyata lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada kertas yang beredar gitu di sini. Nah dan uang ini kan power, uang itu bisa menggerakkan orang gitu. Kita bisa beli dukungan, bisa menggerakkan orang ya, ada uang ada kuasa gitu kan katanya dulu. So jadi lembaga ini entah itu pemerintah, entah itu swasta ya, bank atau apa, itu cenderung untuk korup. Kalaupun mereka nggak korup, mungkin penggantinya nanti yang korup gitu. Jadi ini power yang luar biasa gitu. Dan itu terjadi bahkan sampai sekarang ya. Sesuatu yang nggak terjadi dulu saat di versi yang uang sebelum kertas gitu. Nah di sini kan nggak bisa nih gitu ya, karena tidak diwakilkan oleh kertas gitu. Memang kalau mau banyak uang, waktu itu uang masih cangkang siput laut ya, kerang ya, harus ke pantai, harus manen, harus ngeringin gitu kan, dan itu butuh usaha gitu. Kalau zaman di sini ya nggak butuh ini, karena ya kalau mau banyak uang ya produksi roti yang banyak gitu kan. Nah ini sama juga pas perunggu gitu. Nah kalau mau banyak uang, tambang tuh perunggunya gitu, bikin. Dan dulu uang logam ini diukur berdasarkan berat. Nah, jadi benar-benar memang sama kayak uang yang cangkang siput laut ya gitu, uang dari alam gitu. Nah semua berubah ketika ini nih, ada uang ada perilisnya gitu. Itulah sumber masalahnya. Nah masalah ini masih berjalan terus sampai sekarang ya gitu, karena sekarang itu udah hilang nih. Jadi dulu kan sebelumnya di backing sama emas ya, karena memang ketahuan korup, beneran korup gitu tahun akhir 60-an, nggak lama ya, nggak lama kayak 60 tahun yang lalu gitu. Akhirnya uang memang bener-bener bisa dicetak nggak usah ada batasannya gitu. Nah tapi masih berjalan lancar sih ya, karena proses banyaknya uang ini tiba-tiba banyak ini direm lah ya sama sistem pajak gitu. Jadi pemerintah ngambil pajak dari publik itu ya
supaya nggak usah terlalu banyak nyetak uang untuk membiayai negara gitu dan proyek-proyek pemerintahan gitu kan, dan buat membeli dukungan itu karena ada pajak jadi nggak terlalu banyak uang muncul. Cuman masalahnya kan pajak nggak bisa mungkin ditambah-tambahin terus gitu, dan ketika uang ditambahin kayak gini nilainya makin turun karena nilai barang, ekonomi produksi juga nggak ningkat cepet gitu. Nah akhirnya yang kita rasain sekarang ya, ini nggak ada nilainya, makin banyak gitu, dan senjangan kaya miskin meningkat, muncullah Bitcoin. Tada, disinilah ya kenapa Bitcoin itu adalah uang gitu, bukan investasi. Jadi Bitcoin ini itu sebenarnya cuman catatan ya, catatan elektronik gitu. Yang ya sama nih, misalnya catatan ini dimilikin sama dia nih kan, si yang ini nih yang pengen sepatu gitu. Nah karena dia mau sepatu, dia pindahkan catatan itu, catatan kepemilikan si Bitcoinnya sejumlah sekian itu dipindahkan ke alamat yang dimiliki sama si pembuat sepatu. Nah dengan begitu dia ngasih sepatu. Oke, jadi berpindah lah ya catatan pemilikan Bitcoinnya itu gitu. Tapi Bitcoin kan harganya udah miliaran nih gitu kan, kok bisa dipakai buat beli sepatu ya. Satu Bitcoin itu bisa dipecah lagi jadi 100 juta bagian gitu. Jadi sebenarnya kita tetap bisa transaksi-transaksi yang barang-barang kecil gitu. Oke, nah bedanya apa dan kenapa nggak koin lain misalnya ya, nggak cuman, kenapa cuman Bitcoin aja gitu. Karena begini, koin-koin lain itu mirip sama perilis si dolar ini gitu. Mereka punya orang-orang di baliknya yang punya pengaruh yang bisa mengubah kebijakan kemunculan koinnya, dan itu udah terjadi di Ethereum gitu. Kompetitornya Ethereum, Solana, Cardano, mereka semua punya figur-figur tersebut ya. Dan ya udah berubah tuh, Ethereum udah 4 kali berubah kebijakan moneternya gitu. Proses kemunculan si kertas ini nih ya, kertas dalam artian Ethereum ya gitu, dalam bentuk digital itu udah berubah. Nah Bitcoin dia nggak punya gitu. Jadi yang dia bilang oh Bitcoin nggak punya, foundernya anonim nggak jelas gitu, CIA Amerika atau apa gitu-gitu kan, yang terakhir nih Epstein bla 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 gitu-gitu. Well kamu nggak ngerti gitu, kamu belum ngerti gitu bahwa buat si uang digital ini ya, buat bisa jadi mirip sama kayak emas dulu ya sebelum dikuasain pemerintah, perunggu gitu, mirip sama kayak si cangkang siput laut atau bahkan si roti ini gitu kan, dia harus nggak punya pengontrol, harus jadi barang digital yang nggak bisa dimatiin, jumlahnya terbatas dan nggak punya pengontrol gitu. Nah disitulah ya bahwa Bitcoin memang harganya sekarang naiknya juga roller coaster gitu, tapi dia adalah penyelamat kita ya, karena masalah uang yang bertambah terus makin lama makin cepat ini ya, itu adalah masalah multidimensi gitu. Kita udah ngerasain di Indonesia pas krisis moneter itu orang meninggal ya, anak nggak makan, ekonomi berhenti gitu. Dan itu terjadi, itu mengancam nggak cuma Indonesia sekarang, semua negara, Amerika sendiri juga seperti itu gitu. Nah Bitcoin adalah mengembalikan manusia ke fitrah alaminya gitu, bahwa menggunakan alat tukar yang memang butuh energi, butuh usaha gitu. Jadi ya mirip kan gitu, mirip sama ini, mirip sama ini, mirip sama ini gitu. Dan kenapa nggak balik lagi ke emas? Karena emas sudah tidak praktis jadi alat tukar ekonomi sekarang. Sama alasannya kenapa uang kertas pertama kali muncul begitu. Apalagi sekarang udah ada internet ya. Dulu pas uang kertas baru muncul aja ya di Cina abad 11 gitu, itu udah nggak praktis, logam ya, bisa ditipu, dipalsuin, berat gitu-gitu. Nah sekarang udah ada Bitcoin ya. Jadi itulah ya singkatnya kenapa Bitcoin itu investasi ya, tapi Bitcoin itu uang. Yang kita lakukan sekarang adalah kita nabung uang masa depan gitu, dan bantu dunia buat paham supaya bisa lepas dari masalah ini yang adalah ini apa? Ini adalah bom waktu. Yes. Serius, bom waktu. Ya. Ada time limitnya nih gitu. Ada kok yang prediksi banyak
2050 hitung-hitungannya ada matematikanya. 2050 negara Amerika itu harus ngebayar bunga utang ya itu lebih dari anggaran APBN mereka karena bunga utangnya membesar terus dari proses kemunculan si uang baru ini ya. Itu video terpisah nanti ya, kita bahas lebih dalam. Intinya kita semua sedang bergerak menuju kiamat ya, kiamat kecil gitu, dan Bitcoin di sini muncul ngasih opsi umat manusia buat balik ke uang di masa lalu ya. Dan karena dia meskipun digital dia nggak bisa dimatiin gitu, nggak punya pemimpin, nggak punya pemilik, jadi kayak barang publik lah ya, sama kayak emas, sama kayak cangkang siput laut, sama kayak gandum ini yang diproses gitu. Kok bisa? Ya belajar pelan-pelan, kita ajarin di Bitcoin Institution. Nah, kita ngundang teman-teman ya, khususnya buat yang udah paham Bitcoin, untuk ikut Certified Bitcoin Educator. Ini apa? Ini adalah ujian ya. Ini ada Dimas, dia pemimpin komunitas Bitcoin Indonesia, dia kemarin ikut ujiannya nih. Ini juga ada, kita sempat ngadain ya. Ini kan sama kan di sini dimasukin gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ya yang aku bilang sebelumnya gitu, banyak publik yang masih mengira Bitcoin itu investasi, masih menyamakan dengan kripto-kripto lain ya, Ethereum, Solana gitu-gitu. Terus dihubungin sama apa? Stable coin, USDT atau koin emas, mewakili emas gitu kan. Well, mereka belum paham, dan ketidakpahaman mereka itu merugikan mereka sebenarnya gitu. Mereka jadi nggak bisa akumulasi Bitcoin saat harganya sekarang masih murah ya. Jadi ujian ini akan memisahkan antara orang yang paham ini ya dan paham dasar-dasar Bitcoin dengan yang salah paham, salah kaprah gitu. Nah, aku pengen nanti di masa depan semua orang yang ngomong tentang Bitcoin itu yang dipercaya adalah yang punya gelar ini dulu ya. Dan nilai kelulusannya 90% saat minimumnya, tapi soalnya gampang karena memang dasar ya. Nanti ada yang versi 2-nya yang lebih sulit gitu. Ini masih dasar. Dan ya bakal berikutnya tuh 21 Februari di Jakarta Menteng ya. Sesudah Meetup Bitcoin gitu. Oke. Sekian dari Bitcoin Institution. Kita percaya Bitcoin itu adalah penyelamat umat manusia dan harus disebarkan dengan cara yang profesional, cara yang dewasa gitu ya, salah satunya dengan sertifikasi ini. Thank you, Ricky undur diri, pamit.